الرحمن الرحيم وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. Ya. Wa indahum, dan di sisi mereka orang-orang ahli surga, qasiratut tarfi, bidadari-bidadari yang menahan pandangannya hanya untuk suaminya saja. Ya qasir, dia menahan pandangannya, tidak mau melihat kecuali kepada suaminya. Ainun, yang besar matanya. Besar matanya maksudnya besar yang indah gitu, yang karena mata yang kecil itu kalau menurut orang-orang ahli mata itu kurang bagus. Ka'annahunna, seolah-olah bidadari-bidadari itu baydum maknun, adalah telur maknunun yang disimpan, telur yang belum disentuh oleh siapa saja. Fa'aqbala, ini keadaan ahli surga. Fa'aqbala, maka menghadap ba'duhum, sebagian ahli surga, ala ba'din, atas sebagian yang lain, ngomong-ngomong. Yatasaalun, dalam keadaan saling bertanya, saling minta karguzari, sehingga cerita mengenai keadaan dia di dunia. Kamu dulu bagaimana? Kamu dulu bagaimana? Qala qailun, qala berkata qailun, orang yang berkata minhum, dari ahli surga, ini sesungguhnya aku, kanali adalah bagi aku, qarinun, seorang teman. Yaqulu, yang dia mengatakan, a'innaka, apakah sungguh engkau la minal musaddiqin, termasuk orang yang membenarkan. Aidza mitna, apakah bila kita telah mati, wa kunna, dan adalah kami turaban, debu, wa 'idhaman, dan tulang-tulang, aina, apakah sungguh kita lamadinun, sungguh akan dibalas. Jadi ini ahli surga ngomong-ngomong satu sama lain. Maka salah satu ahli surga itu mengatakan, saya dulu punya teman, dia tidak percaya dengan hari akhirat. Teman saya itu mengatakan, apakah kamu membenarkan hari akhirat? Apakah bila kita sudah mati jadi debu, dari tulang kita akan dibalas? Enggak masuk akal. Qala, berkatalah ahli surga tadi, hal antum muttali'un, apakah kamu semua mau melihat itu teman saya itu? Teman saya itu sekarang di mana itu? Apa kamu mau lihat? Fattala'a, maka dia fattala'a, maka dia Fatala, maka dia muncul. Fatala maksudnya ditolak itu ngangguk atau apa itu? Apa? Meninjau juga bisa. Fatala, maka dia meninjau temannya itu ke neraka maksudnya. Jadi ahli surga itu bisa melihat ke neraka. Fara'ahu, maka dia melihat temannya itu fi sawail jahim, di tengah-tengah neraka jahim. Jadi ahli surga itu kadang-kadang pengen jalan-jalan melihat teman-temannya orang-orang kafir. Sekarang di mana? Maka dilihat ternyata di tengah-tengah neraka jahim. Supaya orang ahli surga itu tambah syukurnya, di antaranya ditampakkan keadaan orang kafir di neraka. Begitu juga orang kafir di neraka itu kadang-kadang
dikasih kesempatan melihat orang-orang di surga supaya tambah menderitanya. Ya. Kalau orang surga melihat neraka, tambah syukurnya. Kalau orang neraka melihat surga, tambah menderitanya, tambah nelongsonya. Nah itu ahli surga melihat itu apa enggak kasihan gitu ya. Oh lain, alam akhirat itu lain. Orang itu kalau sudah ke surga itu watak-wataknya itu berbeda dengan ketika dia di dunia. Jadi dia ini ya hanya bisa menyayangi orang yang taat kepada Allah. Dan dia sangat benci kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah itu. Dan semestinya di dunia pun kita harus begitu juga. Kita ini kadang-kadang kasihan sama orang itu bukan dengan cara syar'i, karena kita ya ternyuh, perasaannya itu melihat orang dalam penderitaan ternyuh. Tapi yang benar itu tidak begitu. Kalau kita ini kasihan itu karena perintah Allah. Kalau kita marah juga hanya semata-mata karena perintah Allah. Mestinya begitu. Kalau kita menyayangi anak kita, teman kita, hanya sekedar itu anak atau teman, itu sih biasa. Namanya ayam pun juga menyayangi anaknya. Tapi kalau menyayangi anak kamu karena Allah, nah ini baru ada nilainya. Menyayangi keluarga kamu karena Allah. Bila keluarga kamu itu tambah taat kepada Allah, kamu tambah sayang. Tambah durhaka, kamu tambah tidak sayang. Nah ini berarti sifat kamu itu sudah berubah. Itu sudah mendekati sifatnya abdal. Abdal itu wali-wali yang sifatnya itu sudah berubah. Sayangnya karena Allah, bencinya juga karena Allah, bukan karena perasaan mengikuti pikirannya, perasaannya enggak. Nah, kita ini masih sifatnya belum berubah, masih hayawani. Kalau kita ini seneng nasi, kenapa? Karena lapar, ya itu aja sudah. Itu sama aja dengan ayam itu. Kenapa makan? Oh, lapar. Tapi kalau orang ahlul iman yang imannya tinggi ini, tingkat abdal ini, kenapa makan? Allah menyuruh kita makan, kulu washrobu, ya makan. Seumpama Allah nggak menyuruh makan ya nggak usah makan. Nah, ini kalau orang sampai ke tingkatan itu dari hati loh ini, bukan ngomong. Kalau ngomong saya juga bisa. Dari hati betul. Nah, ini berarti ini sudah berubah orang itu sifatnya. Itulah sebagian sifat-sifatnya wali abdal. Abdal itu sudah berubah, itu sudah kayak sifatnya itu agama saya. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kana khuluquhul Quran, itu abdal itu. Yaghdabu li ghadabihi wa yarda li ridahu. Qala, berkatalah ahli surga itu kepada temannya yang di neraka, tallahi, sungguh demi Allah, tallahi demi Allah, in kita sungguh hampir kamu, la turdini, sungguh kamu hampir menghancurkan aku. Walaula ni'matu rabbi, suma bukan nikmat Tuhanku ada kepada aku, suma bukan karena nikmat Tuhanku itu berjujuran kepada aku, lakum tu, sungguh aku adanya minal mukhdarin, termasuk orang yang dihadirkan ke neraka bersama kamu. Apa manahnu?
apakah bukanlah kami bimayitin, apakah bukan kami bimayitin dengan orang-orang yang mati, ila mautatanal ula, kecuali mati kita yang pertama. Maksudnya ahli surga itu mengatakan kita ini tidaklah mati kecuali mati yang pertama dulu, yaitu mati di dunia. Setelah itu kita tidak akan mati, maksudnya gitu. Tidaklah kami mati kecuali mati yang dulu itu, sekarang sudah nggak ada mati lagi. Ini maksudnya saking gembiranya mereka itu hidup tidak akan mati-mati lagi. Wa ma nahnu bimu'adzabin, wa ma nahnu, dan tidaklah kami bimu'adzabin, orang yang akan disiksa. Melihat temannya yang disiksa di neraka itu mereka gembira. Kami tidak disiksa dan tidak akan mati lagi. Maksudnya di surga selama-lamanya. Allahumma ja'alna minhum. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Inna hadza, sesungguhnya ini, yaitu masuk surga, lahuwal fawzul azim, sungguh dia ini keberuntungan yang besar. Limisli hadza, untuk mendapatkan seperti ini, mendapatkan surga, falyamal, hendalah beramal, al-amilun, orang-orang yang beramal. Limisli hadza falyamalil amilun. Jadi orang sudah bersusah payah menyingsingkan lengan baju, cancut tali wondo, hidupnya mujahadah siang dan malam, siang puasa, malam tahajud. Orang-orang bersenang-senang, dia menangis jungkel menghadap pada Allah. Orang-orang mengikuti nafsu, dia menahan nafsunya. Ya? Kemudian dalam keadaan begitu capeknya, begitu mujahadahnya dia, begitu sangat tangisan dia siang dan malam karena takut kepada Allah, tiba-tiba dibuka pintu surga di depan dia. Limisli hadza falyamalil amilun. Para malaikat mengatakan, ini loh, seperti ini hasil amalan kamu, tidak rugi. Untuk mendapatkan seperti ini pantas beramal orang-orang yang beramal. Gak rugi nih hasilnya kayak ngene iki. Maksudnya gitu. Tidak rugi kalau hasilnya bersusah payah sebentar di dunia itu kayak begini. Gak rugi. Ngapun ya kawan? Nah ini kamu bayangkan pada diri kamu sendiri-sendiri. Kalau orang itu tidak mau mujahadah, tidak mau korban, tidak mau bersusah payah mengikuti nafsunya, itu pun belum tentu dia ini bisa puas, dan pasti tidak puas. Orang itu mau ngikuti nafsunya kayak apapun, sudah umbar-umbaran, saya lepas seluruh mau saya, juga kamu tidak akan pernah bisa puas. Karena dunia ini begitu kecil, tidak bisa untuk memuaskan nafsu. Dan jasad manusia itu begitu lemah, dia tidak akan bisa memuaskan nafsu sepuas-puasnya, nggak bisa. Maunya makan 10 piring, ternyata 2 piring juga sudah perutnya sakit. Maunya mau tidur sebulan, ternyata tidur 3 jam juga sudah nggak bisa tidur lagi. Maunya ngerokok 1 pres, tapi ternyata 3 biji sudah mumet. Iya, seumpama orang itu sudahlah, wes turu tono apa karepmu le.
Ikuti semua nafsu kamu, lampiaskan semuanya. Itu pun juga tidak akan puas. Sudah tidak puas, di tengah-tengah dia mencari nafsunya kesana kemari, tiba-tiba pintu neraka sudah dibuka di depannya. Kayak apa kira-kira sedihnya? Sudah di dunia juga tidak puas, ke neraka selamanya. Sebaliknya kalau orang itu menahan diri, mujahadah. Orang mujahadah itu bukan mesti susah, terus juga tidak. Anehnya itu orang mengamalkan agama itu walaupun kamu niat mau mujahadah habis-habisan, nanti justru dalam mujahadah kamu itu Allah berikan ketenangan, ketentraman yang tidak terkira. Anehnya begitu tuh. Orang itu mujahadah karena agama itu awalnya saja kelihatannya kayak susah gitu, tapi lama-lama nanti jadi nikmat. Kamu wirid, usah semua wirid habis-habisan, lama-lama nikmat, bukan disusah lagi, tidak. Ngaji saya pening, kepala pusing, ini nggak paham-paham, tapi terus lama-lama pelong, malah tambah enak. Orang itu kalau siap taat kepada Allah, mujahadah habis-habisan, justru jadinya itu malah enak. Tapi orang mau ikuti nafsunya habis-habisan, jadinya itu loh di dunia ini pun juga tidak enak. Ya, ini saya gambarkan, ada orang sehat, segar, bugar, kaya, raya, ganteng, apa mau dia bisa dituruti, ya kayaknya kan enak semua. Oh, tidak enak. Bagaimana bisa enak? Wong tambah hari tambah tua, tambah hari tambah tua, tambah hari tambah tua, enak. Bagaimana bisa enak? Dari segi ini saja manusia itu nggak akan bisa enak. Rumahnya, oh, masya Allah, banyak, hebat, tapi orangnya sudah merot-merot, ya. Kulitnya sudah mulai keriput, matanya sudah mulai kabur. Dokter pun datang sana kemari bilang, jangan makan daging Pak, stroke nanti. Yang satu lagi dokter bilang, jangan makan gula Pak, nanti ginjal kamu jebol. Satu lagi bilang, jangan makan nasi, nanti kolesterol bahaya. Sudah, akhirnya dia itu hidupnya itu menderita sekali. Minumnya air putih, makan dikit gitu aja, ya. Justru sopirnya itu makannya sate gulai, tapi yang punya mobil itu nggak berani, makannya itu dikit gitu aja, baru bau sate dikit sudah puyeng kepalanya. Itukah kebahagiaan? Oh, tidak. Tapi kalau orang ahlul iman, tambah tua, zikirnya tambah kuat, wajahnya tambah bercahaya, orang-orang sekitarnya tambah mencintainya, itu sudah sunatullah. Orang tuh amal agama sungguh-sungguh, tambah tua yang mencintai tambah banyak. Yang aneh itu. Jadi kalau bintang film, kalau sudah tua siapa yang mau lihat? Langsung sebel melihat saja. Tapi kalau kiai-kiai itu tambah tua, kiai sepuh, oh tambah banyak yang datang. Tambah banyak yang datang. Itu anehnya agama itu. Tambah hari tambah tenang sampai akhirnya sakaratul maut dengan tersenyum-senyum karena disambut oleh para malaikat. Nah, inilah orang yang ahlul iman. Kamu mulai sekarang ngaji yang sungguh-sungguh, ini ngaji baru-baru izin Pak, saya mau duduk Pak, pulang pergi karena ini mau khidmat keluarga, khidmat nafsu kamu, khidmat nafsu kamu. Nanti kamu masuk angin, disambar setan di jalan, nggak jadi ngaji kamu. Nah, omong kosong. Saya sudah tidak kuat Pak ngaji, saya makomi saja. Alah. Di pondok enaknya kayak begini nggak kuat, kamu di rumah nanti juga nggak akan kuat juga. Kuatnya kamu tuh kelihatannya di kuburan kuat kamu tuh.
Jadi jangan orang itu ikuti nafsunya. Orang itu nggak pernah ada orang jaya sebab ikut nafsunya itu. Jadinya itu malah ya tidak puas, akhir-akhirnya rugi. Orang itu kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, ilmunya penuh, itu Allah kasih kepuasan. Tapi kepuasannya bukan dalam makan minum, kepuasannya kepuasan rohani. Sehingga jadi orang bahagia. Bahagia bukan karena makanan, minuman, duit, bukan. Bahagia itu di dalam, rohnya itu bahagia. Itulah bahagianya para wali-wali Allah SWT. Sebaliknya kalau orang itu mengikuti nafsunya, Allah akan kasih penderitaan. Yang menderita rohnya, yang menderita rohnya. Mungkin badannya kelihatannya sehat, rumahnya kelihatannya mewah, makanannya kelihatannya itu bagus, tapi rohnya menderita, sehingga dia itu hidupnya itu linglung, bingung. Itu kamu renungi betul-betul. Carilah bahagia rohani. Kalau kamu mau cari bahagia jasmani, kamu nanti akhir-akhirnya itu nggak jauh dari binatang. Carilah kebahagiaan rohani. Itulah kebahagiaannya para nabi, kebahagiaannya para wali, kebahagiaannya para ulama, kebahagiaan rohani. Dan itu jauh lebih lezat dari kebahagiaan jasmani. Adzalika khairun nuzula am syajaratuz zaqqum. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Inna syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sudah banyak.